Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Wasabila Nurul Aziz. Saya dari kelompok SGD A2 dengan NIM G0024169. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang organ-organ inhal, organ-organ foregut, midgut, dan hindgut dan persarafannya. Kita baca dulu. Seorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui bahwa nyeri pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Ada 3 pertanyaan. Sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Lalu nomor 2, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Dan nomor 3, sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalarkan sesuai distribusi saraf ini. Yang pertama, saya menjelaskan foregut, midgut, dan hindgut. Jadi untuk yang organ foregut tuh itu ada gaster, duodenum. Duodenumnya itu pars superior hingga papilla duodeni mayor. Ada hepar juga, hepar organ terbesar. Ada pankreas sama vesika filia dan juga lien. Lalu untuk yang midgut itu tuh ada duodenum pars descendens et inferior et ascendens, dan juga ada yeninum epithelium, juga ada cysum et appendix, juga ada kolon ascendens sama 2/3 kolon transversum. Lalu untuk yang terakhir hindgut paling bawah itu ada 1/3 kolon transversum, sisa 2/3 yang tadi yang ada di midgut. Lalu ada kolon descendens sama kolon sigmoidium sama rectum juga. Nah lalu vaskularisasinya tuh itu tuh ada yang sistema arteriosa sama sistema venosa. Jadi arteri sama vena. Untuk yang foregut itu tuh di arteri yang pertama tuh kita membahas yang arteriosa dulu. Yang foregut itu ada trunkus coeliacus dan cabangannya itu ada arteri hepatica communis, gastrica sinistra sama lienalis. Terus yang midgut itu yang berikut ada arteri mesentérica superior dan cabang-cabangnya itu ada arteri colica media, pancreatico duodenalis, ada colica dextra, iliocolica, interstitialis, sama gindalis et ilianalis. Ada hindgut yang terakhir itu tuh arterinya tuh ada mesentérica inferior dan percabangannya itu ada yang pertama tuh colica sinistra, yang kedua sigmoidea, sama ada rectalis superiores. Lalu untuk vena, jadi itu sistem venosanya itu ada vena mesentérica superior, ada vena portae hepatis, sama vena mesentérica inferior, vena lienalis, sama vena portae hepatis. Lalu selanjutnya itu ada persarafannya itu foregut itu ada saraf visceral efferent. Saraf visceral efferentnya tuh jadi nyeri jari foregut tuh dihantarkannya tuh dari saraf splenikus besar, jadi T5 sampai T9. Terus ada saraf otonom. Saraf otonomnya tuh simpatik berasal dari plexus celiac dihubungkan dengan T5 sampai T9. Ada parasimpatis ya, kalau foregut sama midgut tuh parasimpatisnya vagus ya, nervus 5 ya. Kok 5? 10. Reaksi dari nyeri visceral tuh jadi dari foregut tuh ada terasa di epigastrium ya. Terus ada midgut, jadi persarafannya tuh visceral efferentnya tuh jadi diantara mulai saraf splenikus kecil T10 sampai T11. Terus saraf otonomnya tuh ada saraf simpatik dari plexus mesentérica superior, jadi terhubungnya dengan T10 T11. Nah jadi itu parasimpatisnya tuh ya seperti yang tadi, jadi parasimpatisnya tuh juga dari vagus. Ada hindgut yang terakhir. Hindgut tuh persarafannya tuh saraf visceral efferent. Saraf visceral efferent itu ada saraf splenikus lumbalis T12 sampai L2 dan sebagian saraf pelvic S2 sampai S4. Jadi itu terutama untuk rektum sama anus ya hindgut. Dan saraf otonomnya tuh yang simpatik tuh dari mesentérica inferior T12 sampai L2. Terus parasimpatisnya tuh dari saraf pelvic S2 sampai S4. Lalu
Jadi itu penjelasan nyeri visceral tuh, jadi sifat nyeri visceral tuh kan jadi benda tumpul dan lain-lain gitu ya. Jadi itu gejala itu bisa mual sama berkeringat. Nah, itu tuh dihindarkan tuh dari saraf eferen, visual eferen yang berjalan tuh bersama sama saraf simpatis. Nah, jadi itu fenomena tuh sering dirujuk ke permukaan kulit saraf eferen tuh, jalur saraf somatik eferennya tuh di medula spinalis. Jadi itu akibatnya tuh otak tuh kadang-kadang juga salah interpretasikan sumber nyeri, jadi menganggapnya itu berasal dari kulit lah. Terus nyeri-nyerinya tuh kan apa, bergabung ya. Jadi misalnya ada nyeri visceral dari hinge yang dirasakan di epigastrium, itu tuh salah satu proyeksi nyeri visceral di hingat. Terus contohnya tuh ya kayak iskema kolon, sigmoid atau peradangan pada rektum dan lain-lain. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.